Selamat datang di SD Muhammadiyah Kadisoka. SD Muhammadiyah Kadisoka merupakan satu tingkat sekolah dasar yang mengedepankan pembentukan karakter siswa melalui kegiatan akademik dan non-akademik. Tak hanya itu, SD Muhammadiyah Kadisoka juga unggul dalam pembinaan karakter Islami melalui kegiatan keagamaan yang berjalan inklusif disertai dengan kegiatan persekolahan. SD Muhammadiyah Kadisoka memiliki visi untuk mengembangkan potensi siswa menjadi cerdas dan islami menghadapi tantangan tampil, kreatif, dan berwawasan luas sekolah sebagai laboratorium pendidikan karakter. Menjadikan sumber daya sekolah lebih berkualitas dan berbudaya. Dalam mewujudkan karakter Islami, SD Muhammadiyah Kadisoka rutin mengadakan tadarus pagi, sholat duha, dan sholat zuhur setiap hari. Ada pula program tahfizul Quran yang dilaksanakan setiap 2 jam pelajaran per hari untuk menuntaskan hafalan Al-Quran. Dalam mendukung kemampuan siswa di bidang akademik, SD Muhammadiyah Kadisoka memiliki berbagai ekstrakurikuler yang dapat mengasah keterampilan siswa untuk berkreasi dan berprestasi. Antara lain, menari, tapak suci, musik kreatif, English for Children atau ECC, teater, multimedia, qiraah, les pendalaman materi kelas 6, dan futsal. Kegiatan non-akademik yang ada di SD Muhammadiyah Kadisoka juga disesuaikan dengan minat dan bakat siswa guna mengembangkan keterampilan dan potensi di dalam diri siswa, sehingga siswa tidak hanya unggul dari sisi akademik, namun juga unggul di bidang non-akademik sesuai bidang yang diminati. SD Muhammadiyah Kadisoka terus berupaya menghadirkan terobosan-terobosan baru dalam kegiatan persekolahan dan meningkatkan kualitas sarana serta prasarana di lingkungan sekolah demi menunjang kegiatan pembelajaran siswa menjadi lebih nyaman. Perbaikan gedung sekolah beserta sarana di dalamnya didasarkan atas asesmen kebutuhan pembelajaran siswa. Saat ini, SD Muhammadiyah Kadisoka memiliki 16 ruang kelas yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Selain itu, ada pula ruangan multimedia, perpustakaan, dan ruang musik sebagai sarana penunjang pembelajaran siswa dan sarana penunjang kegiatan persekolahan yang diadakan. SD Muhammadiyah Kadisoka juga berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian Islami, tekun, dan profesional. Pendidik dan tenaga kependidikan SD Muhammadiyah Kadisoka aktif mengikuti pelatihan, seminar, dan kegiatan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan diri dan dapat melayani siswa secara profesional. SD Muhammadiyah Kadisoka terus melakukan inovasi agar mampu mendukung perkembangan siswa menjadi pribadi yang islami, mandiri, dan berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Baidowi, MSI, selaku Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang terhormat
Dr. Haji Sumedi MAG, Ketua Majelis Dikdasmen, Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang terhormat Dr. Anda Haji Tuarini MPD selaku Kepala BKSD Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Yang terhormat Bapak Agus Suparto selaku Ketua PJM Kalasan. Yang terhormat Bapak Sugianto selaku Ketua Majelis Dikdasmen. Yang terhormat Dr. Anda RR Prabanitias SMM selaku Pengawas SD Kalasan. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Sutrisno MAG dan Haji Martono FS STP selaku Ketua Komite SD Muhammadiyah Kadisoka. Yang terhormat Bapak Surati selaku Kepala Dukuh Kadisoka. Yang terhormat Bapak Sudarsono dan Bapak Mas Duki selaku Ketua RT 1 dan Ketua RW 1 dan RW 2. Yang terhormat Bapak Hisyam, Ketua RT 3. Yang terhormat Bapak Busro, tokoh masyarakat. Yang terhormat para kepala sekolah SMP Muhammadiyah 1 dan 2 Kalasan, SD Muhammadiyah Bayen, SD Muhammadiyah Duri, SD Muhammadiyah Sambisari, SMP Muhammadiyah 1, 2, dan 3 Depok. Yang terhormat para wali murid yang hadir di YouTube channel Kadisoka TV. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kadisoka Bapak Sutarlan SAG MSI. Yang terhormat guru dan karyawan SD Muhammadiyah Kadisoka dan para siswa-siswi, alumni, dan pemirsa yang hadir dan sedang menyaksikan acara peresmian gedung baru SD Muhammadiyah Kadisoka di YouTube channel. Puji dan syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semuanya hingga saat ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga semua kita bisa hadir baik di ruangan ini maupun di mana berada dalam keadaan sehat, tiada halangan suatu apapun. Tentunya salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu serta hadirin semuanya, baik pada hari ini Jumat 30 Oktober 2020 bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1442 Hijriah, SD Muhammadiyah Kadisoka akan melangsungkan acara peresmian gedung baru SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Tentunya kita akan melewati susunan acara sebagai berikut. Baik, sebelum acara dimulai, perkenankanlah kami membacakan susunan acara. Untuk yang pertama, pembukaan akan dibuka oleh MC. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi oleh Ananda Sabila Anissa Ramadhani. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Samsuriah. Kemudian sambutan. Yang pertama, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kadisoka Bapak Sutarlan SAG MSI. Kemudian lanjutkan sambutan dari Majelis Dikdasmen PWM Yogyakarta. Selanjutnya, kemudian sambutan dari
Kepala BKSD Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Baik, selanjutnya amanat dari pimpinan Pusat Muhammadiyah dan peresmian gedung baru SD Muhammadiyah Kalisoka, Kalasan. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti yang nanti akan ditandatangani oleh beliau terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Baidowi MSI. Baik, selanjutnya doa bersama oleh Bapak Haji Martono Fajar SSTP. Kemudian dilanjutkan dengan penutup dan nanti diakhiri dengan pemotongan pita peresmian gedung baru. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita mulai acara peresmian gedung baru SD Muhammadiyah Kalisoka, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Bagi yang beragama Islam, mari bersama-sama kita melafalkan basmalah. Bagi yang tidak beragama Islam, silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Baik, perkenalkan saya Bu Ayu dan di samping saya ada Pak Wildan untuk memimpin acara pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah dibuka oleh MC, selanjutnya pembacaan kalam ilahi oleh Ananda Sabila Anissa Ramadhani, siswi kelas 4A SD Muhammadiyah Kalisoka. Kepada Ananda Sabila Anissa Ramadhani, siswi kelas 4 SD Muhammadiyah Kalisoka, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku lah kembalimu. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Mohon maaf, hadirin dipersilakan untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Sang Surya.
Sudarlan SAG MSI. Untuk Bapak Sudarlan SAG MSI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haji Baidowi MSI, yang kami hormati Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Dr. Sumedi MAG, yang kami hormati Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, Bapak Dr. Haji Suwadi MAG MPD atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, yang dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Ibu Dr. Ada Hajah Tuarini MPD. Yang kami hormati Ibu Pengawas SD Kecamatan Kalasan, Ibu Dr. Anda Roro Prapaningtyas MM. Yang kami hormati Ketua Komite Sekolah SD Muhammadiyah Kadisoka, Bapak Profesor Dr. Haji Sutrisno MAG, dan Bapak Haji Martono Fajar Suasono STD. Yang kami hormati Bapak Dukuh Kadisoka, Bapak Suradi. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 1 Padukuhan Kadisoka, Bapak Sudarsono, dan Ketua RW 2 Bapak Mas Duki. Yang kami hormati Ketua RT 03 Bapak Hisam. Yang kami hormati tokoh masyarakat mewakili masyarakat sekitar Kadisoka, Bapak Busro. Yang kami hormati teman-teman seperjuangan senior saya, Bapak Abdullah Mukti, para kepala sekolah SMP Muhammadiyah 1 Kalasan, SMP Muhammadiyah 2 Kalasan, Kepala SD Muhammadiyah Mbayan, Kepala SD Muhammadiyah Duri, Kepala SD Muhammadiyah Sambisari, Kepala SMP Muhammadiyah 1 Depok, Kepala SMP Muhammadiyah 2 Depok, Kepala SMP Muhammadiyah 3 Depok, serta para wali murid yang hadir pada saat ini di YouTube channel SD Muhammadiyah Kadisoka TV. Pertama, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah memenuhi undangan kami hadir pada kesempatan pagi hari ini di ruang aula SD Muhammadiyah Kadisoka yang baru ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Kemudian kami atas nama SD Muhammadiyah Kadisoka mohon maaf yang sebesar-besarnya karena acara ini kita sudah rencanakan sebetulnya pada tanggal 14 Juni tahun 2020 kemarin, tetapi karena pandemi maka baru bisa terlaksana pada pagi hari ini, itu pun dengan cara virtual.
Sehingga sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian Bapak Profesor Baidowi yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa pembangunan gedung baru SD Muhammadiyah Kalisoka ini tujuannya tidak lain karena untuk memenuhi kebutuhan. Karena 5 tahun belakangan ini siswa-siswi SD Muhammadiyah Kalisoka selalu mengalami peningkatan, alhamdulillah. Sehingga otomatis kebutuhan ruang kelas kita sangat perlukan. Sehingga melalui komite sekolah kami, kita rencanakan pembangunan gedung baru sejak 1 tahun yang lalu. Kemudian mulai bulan Juni kemarin bulan Juni tahun 2019 kita laksanakan mulai pembangunan gedung baru. Walaupun secara khusus dulu pada tahun 2017 pada tanggal 12 hari Sabtu itu sudah diadakan peletakan batu pertama oleh Hanum Rais. Mbak Hanum Rais pada saat itu pada acara sawaran beliau meletakkan batu pertama. Tapi karena suatu hal maka baru kita lanjutkan pada tahun 2019 bulan Juli kemarin. Bapak Ibu yang kami hormati, pembangunan gedung baru ini memakan biaya atau menghabiskan biaya sebesar 5.679.425.000 rupiah. Ini semuanya adalah kerja keras kita semua, terutama Bapak Ibu wali murid dan saudara-saudara yang menjadi investor akhirat yang datang kepada kami, sehingga gedung yang baru ini terwujud seperti ini. Oleh karena itu perkenankanlah kami mewakili Bapak Ibu guru SD Muhammadiyah Kalisoka dan seluruh keluarga besar SD Muhammadiyah Kalisoka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselesainya pembangunan gedung baru ini berkat kerja keras kita bersama. Semoga amal ibadah kita melalui infak yang setiap saat dikucurkan oleh para wali murid menjadi pahala untuk amal jariah, untuk bekal kehidupan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Profesor Baidowi yang kami hormati, selanjutnya dengan gedung yang baru ini, insya Allah kami akan tetap meningkatkan semangat kita, meningkatkan prestasi kita, prestasi yang selama ini telah kita raih. Kita pada tahun 2017 kemarin, siswa kita mendapatkan nilai ujian tertinggi SDIE pada tahun 2017 kemarin, ujian akhir nasional. Kemudian karena kemarin tidak dilaksanakan ujian nasional, maka kita mendapatkan peringkat 5 berdasarkan nilai indeks sekolah, peringkat 5 SDIE Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu juga guru-guru kami juga berprestasi, bukan hanya siswa-siswanya yang berprestasi, tetapi guru kami juga berprestasi. Ada satu guru senior kami yang ada di sini, Bapak Ibu Eni Nurhayati, yang menjadi guru prestasi nasional pada tahun 2015. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, prestasi dalam bidang yang lain seperti bidang keagamaan. Saya mengajar di SD Muhammadiyah Kalisoka sejak Juli 2004 di sini. 2005 kita sudah mulai mengikuti ajang MTQ tingkat kecamatan. Pada saat itu berada di SD Negeri Sidoarjo di sebelah sana.
Mulai pada saat itulah sampai kemarin yang terakhir, kecuali tahun yang kemarin karena pandemi tahun ini yang tidak dilaksanakan, SD Muhammadiyah Kadisoka selalu menjadi juara umum dalam bidang MTQ. Bahkan pada tahun 2013 cabang MTQ yaitu cerdas cermat agama sampai ke tingkat nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Kemudian mengulang lagi tahun 2016 siswa kita juga bidang cerdas cermat agamanya juara 1 tingkat provinsi, karena pada saat itu tidak sampai ke nasional sehingga mentok sampai juara 1 tingkat provinsi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon nanti kepada Bapak Profesor Baidowi untuk memberikan amanat, memberikan motivasi kepada kita sekalian untuk mengemban amanah dari persyarikatan, memajukan amal usaha Muhammadiyah di SD Muhammadiyah Kadisoka dan SD-SD lain serta SMP-SMP yang ada di Kalasan maupun yang ada di Depok. Demikian harapan kami nanti Bapak Profesor Baidowi untuk berkenan meresmikan secara resmi gedung baru SD Muhammadiyah Kadisoka. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kadisoka yang telah disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Sutarlan SAG MSI. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin, kita lanjut ke sambutan berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Majelis Investment PWM yang pada saat ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Haji Sumedi MAG. Kepada beliau Bapak Dr. Haji Sumedi MAG, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang
tidak bisa ikut membantu, tentu akan kerepotan ini. Nah, oleh karena itu kita juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut membantu terwujudnya gedung baru tersebut ini. Mudah-mudahan berikutnya semua pengelola dan guru, termasuk juga murid, ya, bersama-sama mendukung bagaimana mewujudkan peningkatan mutu pendidikan Muhammadiyah dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional ini. Kita semua mengenal bahwa tujuan pendidikan nasional tidak jauh berbeda dengan visi Muhammadiyah tadi, Islami, mandiri, berprestasi. Ya, kalau kita mau melihat tujuan pendidikan nasional kita ini, itu adalah bagaimana mewujudkan manusia peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, campak, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu adalah sebuah cita-cita yang memang sangat tinggi, sehingga mungkin sampai daya kita pun tidak bisa tercapai penuh. Oleh itu kita mesti mengarah ke sana. Nah, kalau tadi disebutkan sudah berbagai macam prestasi yang lainnya, kita jangan lupa juga kalau kita ingin naik, ingin meningkatkan mutu pendidikan kita mesti harus terus mengoreksi, memperbaharui cita-cita ini. Kalau sudah hampir tercapai, tinggi dalam mana Al-Quran yang cita-cita manusia yang paling mulia, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, manusia yang paling mulia di Tuhan itu adalah manusia yang paling bertakwa. Nah, siapa yang manusia yang paling bertakwa? Tentu di situ perlu kajian-kajian secara rutin, ya, supaya terjadi peningkatan pada semua unsur, ya, sivitas akademika SD Muhammadiyah Kadisoka ini. Oleh karena itu kalau kita melihat pesannya Pak Adel Fahruddin, ya, terkait dengan lembaga yang ada di Muhammadiyah ini, lembaga itu tidak akan hidup jika ada pengajian rutin. Nah, gitu. Kelihatannya kecil, ya, tapi pengajian rutin adalah yang bisa menghidupkan, bisa menyejahterakan, bisa menyelamatkan semua warganya. Oleh karena itu perlu diadakan kajian secara rutin, ya, mungkin mingguan atau bulanan atau 2 mingguan, ya, atau 3 bulanan misalnya, sehingga lalu ada peningkatan yang signifikan ini. Nah, saya kira itu mungkin apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa menyadari bahwa pendidikan adalah cara untuk membawa mutu kehidupan manusia yang lebih baik. Kurang lebih yang maaf. Akhir malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Majelis Investment BWMDI yang diwakili oleh Bapak Dr. Haji Sumaidi MAG. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Investment Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Badawi MSI. Saya takutnya salah Pak, jadi mulai.
Yang terhormat pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, pimpinan cabang Muhammadiyah Kalasan, yang kami hormati Ibu Pengawas SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang bertugas di wilayah Kalasan, yang kami hormati Bapak Duko, Bapak RT, Bapak RW di wilayah SD Muhammadiyah Kadisoka, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik itu SD maupun SMP, baik itu yang berada di Kalasan maupun yang berada di Depok, yang pada kesempatan kali ini diaturi. Yang kami hormati juga kami banggakan Bapak Ketua Komite beserta jajarannya, dan yang saya cintai, saya banggakan anak-anakku yang tadi sudah membaca Al-Quran. Dan yang kami hormati, kami banggakan Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kadisoka beserta jajarannya, dan mungkin tamu undangan yang belum kami sebutkan satu persatu. Puji syukur mana senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah berkenan berikan beberapa limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat menghadiri peresmian gedung baru SD Muhammadiyah Kadisoka. Mohon maaf, masih ada satu yang belum kami sebutkan. Yang kami hormati juga orang tua siswa yang pada kesempatan kali ini mengikuti melalui channel YouTube, dan bahkan mungkin juga pada anak-anakku yang pada kesempatan kali ini juga mengikuti acara ini melalui channel YouTube. Yang pertama, kami mohonkan izin Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang pada kesempatan kali ini beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau itu terlanjur jadwal acara long weekend luar kota, sehingga beliau mendahului kepada diri saya. Hanya beliau menitipkan ucapan kepada SD Muhammadiyah Kadisoka, ucapan selamat dan sukses kepada SD Muhammadiyah Kadisoka yang dalam perjalanannya SD Muhammadiyah Kadisoka mengalami perkembangan yang sangat pesat, mendapatkan perhatian masyarakat yang sangat lebih, dan bahkan mungkin kalau kami dari selaku di Dinas Pendidikan, kalau boleh Kadisoka itu bahkan akan mengembangkan lebih dari yang sudah. Namun demikian, karena secara aturan kita harus membatasi, dan kami juga punya sekolah-sekolah yang kebetulan berada di wilayah Kalasan saja mungkin 35, sehingga kita berharap adanya kerjasama kepada semua pihak agar nantinya sekolah yang ada di Kabupaten Sleman, umumnya Kecamatan Kalasan pada khususnya, itu nantinya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Untuk yang selanjutnya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas bantuannya kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai dengan PCM yang dalam hal ini telah banyak membantu pemerintah ikut dalam pendidikan dan mensukseskan pendidikan. Dan bahkan di SD Muhammadiyah ini tadi Pak Kepala Sekolah sudah menyampaikan banyak prestasi yang sudah diraih, baik itu prestasi dari akademik, prestasi dari non akademik,
baik itu prestasi dari siswa maupun prestasi dari guru yang juga sudah terlihat dari tahun 2015 terbukti bahwa satu guru SD Muhammadiyah Kadisoka ini mewakili daerah istimewa Yogyakarta maju ke tingkat nasional sebagai guru prestasi. Yang tentu saja bahwa prestasi-prestasi yang sudah diraih ini saya yakin tidak hanya semata-mata dari guru SD Muhammadiyah Kadisoka, tetapi ini adalah kerjasama dari semua pihak yang akhirnya prestasi-prestasi ini dapat diraih oleh SD Negeri SD Muhammadiyah Kadisoka yang sesuai dengan perannya masing-masing. Bapak Ibu guru kalau di sekolah memiliki peran untuk dapat mendidik, membimbing, melatih sampai mengevaluasi anak, dan diharapkan juga nantinya anak lulus dari SD Muhammadiyah Kadisoka ini juga nantinya menjadi anak yang memiliki pengetahuan dan juga berkarakter, dan tentu saja menjadi generasi Islami dan juga generasi anak yang Qurani. Itu harapan dari kita semua. Dan tentu saja juga diharapkan apa yang sudah dilakukan dari Bapak Ibu guru ini juga nantinya diharapkan orang tua juga untuk dapat mengimbangi sehingga pendidikan ini akan berhasil apabila dari semua komponen ikut mendukung terkait dengan terwujudnya pendidikan yang ada. Yang tadi pimpinan wilayah Muhammadiyah sudah menyampaikan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk membentuk anak yang cerdas, yang iman, yang takwa, yang terampil dan sebagainya. Intinya bahwa diharapkan anak-anak kita itu nanti menjadi anak-anak yang pandai dan anak-anak yang menurut. Insya Allah dengan anak-anak yang menurut ini nantinya kita akan dapat mengelola anak itu, bagaimana anak itu menjadi anak yang lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan selamat dan sukses kepada SD Muhammadiyah Kadisoka yang dalam perkembangannya telah menyumbangkan banyak prestasi, mengukir prestasi, baik itu prestasi akademik yang tadi juga sudah disampaikan bahwa beberapa kali SD Muhammadiyah Kadisoka itu selalu mendapatkan ranking ataupun peringkat kaitannya dengan ujian yang baik itu UASBN ataupun ujian nasional, yang terbukti bahwa beberapa kali SD Muhammadiyah Kadisoka selalu menduduki di peringkat yang atas, yang selalu bahkan SD Muhammadiyah Kadisoka ini mungkin juga termasuk salah satu dari SD di Kabupaten Sleman yang sering mewakili terkait dengan kegiatan-kegiatan dari siswa, baik itu kaitannya dengan Olimpiade nasional ataupun Olimpiade, karena kebetulan di SD Muhammadiyah Kadisoka memang ada pakar gurunya kaitannya dengan Olimpiade sains. Untuk itu sekali lagi monggo yang kerjasama yang sudah baik ini nantinya untuk dapat ditingkatkan sehingga betul-betul nanti ke depan SD Muhammadiyah Kadisoka akan dapat menghasilkan putra-putri didik yang diharapkan nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Itu saja
yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman kepada beliau Dr. Anda Jadwal ini disampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Snack dan minum yang ada di hadapan panjenengan beliau silakan untuk dinikmati. Dan juga para hadirin pemirsa channel Karisoka TV yang sedang di rumah dimana berada juga boleh silakan dinikmati snack dan minumnya yang ada di mana saja ya. Silakan dinikmati. Di rumah mungkin Pak. Ya, di rumah ya. Di rumah atau di perjalanan bisa juga. Jadi silakan menikmati sambil santai sambil menyimak acara peresmian gedung baru ini. Baik Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya yaitu amanat dari pimpinan pusat Muhammadiyah dan peresmian gedung baru SD Muhammadiyah Kalisoka juga nanti dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Oleh karena itu, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Baidowi MSI selaku Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya sebut dari yang paling depan. Maksud saya, ujung tombak pendidikan ini adalah Kepala SD dulu Pak ya. Kepala SD Muhammadiyah Kadisoka yang saya hormati dan saya banggakan, yang sudah sukses untuk memimpin SD Kadisoka ini. Yang saya hormati para Bapak Ibu guru SD Kadisoka yang sudah berjuang dengan gigih untuk mencapai prestasi-prestasi yang sudah terbukti secara nyata. Maka kepada SD Kadisoka saya hanya mengucapkan satu kata, bangga dengan SD Kadisoka. Yang saya hormati Ketua Komite SD Kadisoka Prof. Sutresno beserta Pak Martono yang sudah dengan setia mendampingi sehingga SD Kadisoka sudah sukses untuk mencapai prestasi ini. Yang saya hormati Ketua Majelis Dikdasmen PWM Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Dr. Sumedi. Yang saya hormati Ketua Majelis Dikdasmen PDM Sleman atau yang mewakili karena Pak Ketua Majelisnya nggak kelihatan ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Yang saya hormati Ibu Pengawas yang dengan setia memberikan pendampingan, membimbing kepada SD Kadisoka yang sudah terbukti menunjukkan prestasi-prestasinya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak Ketua RT, Ketua RW yang ada di sekitar SD Kadisoka ini atau yang berada di lingkungan SD Kadisoka, Bapak Kepala Sekolah baik SMP, SMA yang sudah hadir
dan dapat undangan pada acara ini. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua, wali murid yang ada di channel YouTube SD Kadisoka, beserta para alumninya serta putra putri SD Kadisoka yang berbahagia, serta undangan yang belum bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, kita walaupun dalam masa pandemi kita bisa melakukan satu kegiatan yang sangat monumental bagi pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Sleman ini. Oh ya, saya lupa di Pak Mukti yang dengan setia juga. Ini sebenarnya saya sudah diminta Pak Mukti beberapa bulan yang lalu, Pak. Mohon maaf karena kegiatan-kegiatan di PP yang sangat padat, sehingga hari-hari ini pun hari ini juga ada kegiatan sebenarnya pertemuan-pertemuan di PP karena ada persiapan pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan yang bertaraf internasional maupun yang nasional melalui daring, sehingga persiapan terus kita jalankan. Tapi saya punya kenangan tersendiri ketika saya diberi undangan untuk ke Kabupaten Sleman. Dan saya memang karir saya itu saya mulai dari Yogyakarta, karena Jogjanya Jogja yang kira-kira setengah liter itu bensinnya. Jadi saya adalah guru dari Wonosari Gunung Kidul. Jadi saya dulu dari Wonosari Gunung Kidul tahun 74 itu. Saya guru semea. Guru semea Wonosari Gunung Kidul. Tetapi sampai tahun 77 oleh Pak Kepala Kanwil saya ditugaskan ke Thailand. Ditugaskan ke Thailand, suruh jadi guru di sana. Tapi tahun 79 saya mau tetap dari guru karena jadi birokrat. Jadi birokrat sampai tahun 2011 lah. Tapi tahun 2011 saya sudah kembali pada jalan yang benar, menjadi guru lagi gitu. Jadi mengikuti jejak Prof. Trisno. Jadi saya jadi guru lagi. Apa yang perlu saya sampaikan kenangan untuk Sleman? Ketika saya menjadi ketua, karena lama di Majelis Didasmen jadi ketua saya menjadi sekretaris Direktorat Jenderal di Dasmen tahun 96. Ketika itu pada awal tahun 97 saya itu menghadiri suatu kegiatan yang ada di Sleman, tepatnya itu di PPPI Seni Budaya. Saya kira Bapak Ibu semua tahu, kenal. Dulu namanya sebelum jadi P4 TK Seni Budaya itu adalah PPPG Kesenian Yogyakarta. Dan kesenian-kesenian itulah yang sangat menimbulkan banyaknya kreativitas. Kreativitas seni banyak sekali. Tetapi ketika itu saya diminta untuk membuka suatu kegiatan pelatihan guru. Pelatihan guru juga karena itu di PPPG Kesenian yang dia latih guru-guru TK, tapi juga guru-guru SMP SMA. Karena di PPPG Kesenian banyak kreativitas seninya. Ketika itu di situ, maka pertama kali kita katakan bahwa di PPPG itu kan lokasinya di Pakem ya. Nah, jadi kita itu berada di daerah Pakem, saya katakan Pakem. Tapi Pakem yang ada di Pakem ini punya suatu makna yang berbeda. Berbedanya di mana? Karena di kesenian banyak kreativitas, maka di kesenian ini pusat atau pakemnya itu menjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Itu yang pernah saya katakan
Pakem pertama kali di daerah Pakem, itu di Sleman. Artinya apa? Artinya di Sleman ini ada pusat kreativitas. Oleh karena itu dalam berbagai kesempatan saya juga di Sleman ini sempat pada masa pandemi ini pernah menunjukkan buku atau modul PJJ, pendidikan jarak jauh. Ini ada suatu kreativitas. Kemudian di Pakem juga itu yang secara formal melakukan atau mendeklar ketentuan Majelis Dikdasmen nomor 13 tahun 2013, yaitu bagaimana melakukan diseminasi mutu itu melalui pendidikan klaster. Apa yang dimaksud pendidikan secara klaster? Arahnya adalah bahwa pendidikan sekolah yang berkualitas diharapkan untuk membimbing sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya, sehingga sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya itu diberikan suatu pendampingan. Akhirnya mereka yang ada di sekitarnya itu punya suatu prestasi-prestasi dan kualitasnya meningkat. Nah, ini banyak saya lihat peristiwa-peristiwa ini terjadi di Sleman, di Pakem atau yang di Kabupaten Sleman ini. Maka selamat untuk Bapak Ibu semua yang berada di Kabupaten Sleman ini, kabupaten yang penuh kreativitas. Nah, untuk itu kaitannya dengan kondisi yang prestasi-prestasi yang baik itu tadi di Sleman, banyak di SD Kadisoka ini juga punya suatu prestasi. Saya yakin bahwa prestasi-prestasi yang dipilih itu karena apa? Karena kualitasnya yang bagus. Kualitas yang dilakukan tadi mempraktekkan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sehingga kreativitas ini sangat menentukan, apalagi pada masa globalisasi ini. Dalam menghadapi persaingan global, kita tidak bisa berdiam dengan cukup, tidak hanya cukup dengan doa kalau mau berkompetisi. Tapi kalau mau kompetisi, kita juga harus kerja keras. Kita harus kerja keras bagaimana meningkatkan prestasi-prestasi kita. Sedangkan mutu pendidikan itu akan never ending. Mutu pendidikan itu dinamis, terus berubah. Kita tidak menduga bahwa dulu yang namanya orang belajar itu kan harus datang ke kelas, datang ke sekolah. Ternyata kenyataan sekarang dalam kondisi yang seperti ini, Allah mentakdirkan kepada kita semua untuk berkreativitas, sehingga adanya pembelajaran secara daring. Itu karena kreativitas. Dulu kita kalau mau belajar, kita harus datang ke pasar. Tapi dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sekarang banyak kita temukan orang belanja itu tidak perlu ke pasar, tapi barangnya diantar ke rumah. Karena apa? Karena teknologi, karena kreativitas. Oleh karena itu, dalam menangani pendidikan ini, kalau kita mau menang bersaing, kita kompetisinya itu adalah kompetisi kreativitas. Kita harus bisa berkreativitas yang menyesuaikan dengan perkembangan itu tadi. Oleh karena itu, saya sangat meyakini bahwa SD Kadisoka ini pun penuh kreativitas. Saya sangat yakin kreativitasnya tinggi, sehingga dengan kreativitas yang tinggi tadi, kualitasnya juga ikut. Sekarang ini masyarakat itu sudah mulai cerdas. Masyarakat tidak akan menyerahkan putra putrinya pada satuan-satuan pendidikan yang ala kadarnya.
tetapi masyarakat akan menyerahkan putra-putrinya kepada satuan pendidikan, kepada sekolah yang bisa memberikan tips kepada orang tua itu. Dan saya yakin SDK di Soka bisa memberikan tips kepada orang tua yang memasukkan anaknya di sekolah ini. Apa itu tips? Tipsnya itu adalah trust. Orang tua percaya, SDK di Soka itu manajemennya bagus, gurunya cakep-cakep, cantik-cantik, ngajarnya menyenangkan, ngajar yang menyenangkan, mengasihkan, dan mencerdaskan. Percaya, tips. Orang tua percaya, ternyata SDK di Soka punya integritas yang tinggi. Dibuktikan bangun gedung aja 5 miliar. Kalau tidak dipercaya oleh masyarakat, mana ada masyarakat itu mau menyumbangkan uang segitu besar untuk bangunan yang ada di sini. Tipsnya itu, P-nya itu apa? Personality. Karena dengan personality yang ada, bahwa dengan personal approach-nya, dengan pendekatannya, dengan sikap ramah tamahnya para guru, sehingga bisa memberikan daya tarik kepada orang tua pada percaya, berduyun-duyun. SD yang punya trust, bisa dipercaya, punya integritas, memang anaknya bisa berprestasi. Kalau tidak punya integritas, tidak berkualitas, tidak berprestasi. Tapi karena ada integritasnya, berprestasi. Personality, anaknya baik-baik, sopan, agamis, sehingga tadi banyak prestasi agama. Sehingga saya juga menghimbau bahwa dengan kekhasan Muhammadiyah yang harus memberikan ismu bayan al-Islam, kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab tadi sudah dilakukan. Jadi saya terima kasih sekali SD Muhammadiyah Kadi Soka ini sudah melaksanakan ismuba in action. Ismuba secara nyata, secara real, sehingga akan menghasilkan yang keempat, yang kedua itu tipsnya itu ada solution, bisa menyelesaikan masalah sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Bahkan harapan saya SDK di Soka tadi bisa mempraktekkan bagaimana membantu pemerintah pada umumnya dan membantu Persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya untuk mengembangkan sayapnya, yaitu mengimbaskan kualitas-kualitas ini kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di sekitarnya. Nah, ini akan lebih menabung di akhirat nanti lebih banyak lagi. Jadi bukan hanya untuk di Kadi Soka di sini saja, tapi harapan saya melalui Prof. Trisno nanti bisa bagaimana sistem clustering ini bisa berkembang ke sekolah lain sehingga pemerataan kualitas pendidikan Muhammadiyah bisa lebih merata. Paling tidak yang ada di Kalasan ini punya suatu prestasi yang sejajar, mirip untuk itu. Nah, itulah ya harapan-harapan dengan prestasi-prestasi ini. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, dengan prestasi tadi, dengan prestasi yang dimiliki edukasi di Soka, bisa memberikan tips dan bisa membangun dengan nilai yang sangat besar. Oleh karena itu, gedung ini adalah aksesoris. Gedung ini ada aksesoris. Tetapi yang lebih penting dari gedung ini apa? Proses pembelajarannya. SDM yang ada di Kadi Soka itu menjadi lebih penting karena pendidikan ini adalah human investment. Lebih penting isinya ini dibanding gedung ini. Walaupun gedung yang bagus akan memberikan dukungan yang lebih
besar. Paling tidak dengan kenyamanan gedung yang bagus tadi, mestinya proses pembelajarannya menjadi lebih bagus. Proses pembelajarannya itu menjadi lebih bagus lagi. Sehingga dengan prestasi yang ada, insya Allah Bapak-bapak RT RW, Bapak Kepala Dusun, dengan nama baik SD ini akan menjunjung nama baik daerah. Sehingga dengan pendidikan yang lebih maju itu punya korelasi yang sangat korelasi yang sangat dekat dengan pertumbuhan ekonomi. Paling tidak, kalau sekolahnya bagus, muridnya banyak, masyarakat di sekitarnya itu ekonominya akan terbantu. Kalau mereka itu ada kreativitas mungkin dari Pak RT RW, masyarakatnya itu bisa membuka warung, membuka apa, karena akan membantu pertumbuhan ekonomi. Jadi banyak. Kalau tadi ada 400 berapa Pak? Sesuai dengan 462. Kalau yang diantar orang tuanya 50% saja, berarti yang akan datang di sini itu sudah 700 lebih. 700 orang itu kalau itu jajan di sekitar sini kan sudah menumbuhkan ekonomi rakyat. Nah ini satu hal yang, dan biasanya kalau ada sekolah yang sudah maju, maka harga tanah di sekitar itu akan naik. Itu terjadi. Karena maaf, saya kebetulan ketika itu di Kementerian Dikbud itu saya cuma 32 tahun Pak. Banyak itu daerah. Begitu sekolah ramai, kepala daerahnya usil, ini sudah tidak layak. Diroyok pindah yang pinggiran. Begitu pindah di pinggiran, sekolahnya ramai, harga tanah naik juga. Itu yang terjadi. Itu hukum ekonomi sudah tidak bisa dihindari. Di mana itu ada pendidikan menumbuhkan ekonomi yang ada di daerah itu. Dan ini banyak terjadi. Oleh karena itu, saya juga mohon bantuan dari Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, RT RW bisa membantu bagaimana sekolah ini makin kondusif, sehingga benar-benar terjadi sinergi antara sekolah dengan masyarakat. Oke, saya ingin kembali kepada bagaimana isinya itu menjadi lebih baik lagi. Maka ketika ingin meningkatkan kualitas yang ada di sekolah, 2 tahun yang lalu masih ada UN, masih ada ujian nasional. Yang diukur itu adalah anak kelas terakhir. Nah, UN itu sebenarnya kalau saya melihat itu dengan UN diharapkan itu untuk memberikan motivasi ke sekolah meningkatkan kualitas. Kelemahannya di mana? Karena dengan UN itu bisa diketahui mata pelajaran apa itu yang kurang, sehingga bisa di-tracer, oh ini pembelajarannya, oh berarti kalau pembelajaran kurang memang anaknya atau gurunya bisa di-treatment gitu. Tetapi ya sekarang kondisinya berbeda. Kondisi berbeda, kebijakan menteri sekarang ini tidak ada UN. Tidak ada UN, tetapi adanya asesmen nasional. Nah, asesmen nasional itu apa? Sebenarnya asesmen nasional itu sebenarnya untuk mengukur prestasi sekolah. Kalau dulu ya namanya UN itu ada pro dan kontra. Celakanya kadang-kadang oleh kaitannya dengan UN sering dipolitisasi. Akhirnya ya udah sekarang berubah menjadi asesmen nasional. Dalam asesmen nasional ada AKM. Dalam AKM itu apa? Asesmen kompetensi minimal.
Tapi kalau AKM ini yang diukur sebelum kelas terakhir. Ujung-ujungnya ya juga agar untuk memperbaiki ini. Nah, inilah yang sekarang ini sebenarnya menurut saya pribadi AKM itu belum matang, konsepnya belum matang, karena pelaku AKM nanti adalah bapak ibu guru, sedangkan sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Dikbud itu baru pada dinas. Di kabupaten sudah ada langsung sekolah. Ya? Langsung sekolah. Ya. Tidak melalui kabupaten. Ya. Sekolah pun yang ikut ya. Sekolah yang bagi percontohan dan kita hanya praktek. Maka dari itu, nah ini saya datang ke beberapa sekolah Muhammadiyah, itu masih konsepnya itu belum, karena instrumennya itu belum diuji cobakan. Instrumen itu top down. Sifatnya masih dicoba. Ya. Jadi ini tahun 2021 itu mau dimasalkan. Maksud saya gini, tolong dari SDK di Soka ini menjemput bola saja. Kita harus punya kreativitas sendiri bagaimana menjemput bolanya itu, supaya ketika yang diukur bukan di kelas 6, nanti kelas 5. Jadi kelas-kelas sebelum kelas terakhir. Sedangkan yang diukur itu pertama AKM-nya, termasuk survei lingkungan begitu. Kemudian ada survei karakter, kemudian ada mengukur tentang numerasi dan literasi. Yang namanya numerasi itu apa itu masih banyak yang belum paham. Yang tahu sudah ada, tapi yang paham itu belum ada. Padahal pelakunya nanti sekolah. Oleh karena itu, untuk menghadapi itu, memang Mas Menteri mengatakan sekolah tidak usah khawatir karena tidak akan dihakimi. Belum mana ada sih orang diukur tidak khawatir. Yang namanya mau ulangan harian aja itu anak itu harus ada effort untuk belajar untuk ini. Kalau ini diukur tidak khawatir, tidak menghakimi ya anak kan maaf aja belum pernah jadi guru dia. Jadi itu kondisi seperti itu. Maksud saya, oke, kebijakannya itu seperti itu, tapi kita harus menjemput bola saja. Kita proaktif. Oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa kita harus kreatif. Jadi persaingan ke depan itu adalah persaingan untuk mengadu kreativitas. Kalau kita kalah kreatif, ya kita kalah bersaing. Tapi kalau kita mau kreatif, insya Allah kita bisa di depan. SD Muhammadiyah Karangsoka tetap posisinya di depan, karena harus kreatif terus. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan dengan kreativitas itu nanti dan menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah kaitannya tidak ada UN dan akhirnya menjadi asesmen nasional, itu kita harus terus belajar. Karena tadi perkembangan pengetahuan dan teknologi terus berkembang, kemudian kita harus tetap mengikuti perkembangan itu supaya kita tidak tertinggal. Dan sekali lagi saya mohon agar sistem klaster untuk melakukan pendampingan mutu pendidikan yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di sekitar kita itu bisa dibantu, sehingga nanti mungkin kepada Pak Ketua Majelis di BWM klaster itu bisa digalakkan di semua PTM, Pak. Karena yang launching itu kan baru Sleman ya, tapi prakteknya sebenarnya sudah ada, tapi secara formal launching itu belum semua melakukan itu. Karena ini satu hal yang sangat nyata, sangat real, dan itu bisa kita lakukan. Saya kira demikian Ibu dan Bapak sekalian, karena hari Jumat ya kita supaya tidak terlalu berlarut-larut. Maka dengan mengucapkan
upacara peletakan batu pertama. Setelah upacara peletakan batu pertama selesai dan gedungnya tidak jadi. Maka di sini kan diletakkan 2 tahun yang lalu. Kalau yang diletakkan dia jadi tanpa kreativitas. Saya ulangi lagi, tanpa kreativitas dia akan jadi. Hanya diletakkan batu yang pertama saja. Yang selesai hanya meletakkan yang pertama. Yang penting itu adalah gedungnya itu jadi dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara berikutnya yaitu penandatanganan prasasti. Oleh karena itu, kepada nama-nama yang kami panggil untuk kita mohon untuk bisa naik ke atas panggung untuk mendampingi dan menjadi saksi langsung penandatanganan prasasti. Baik, yang pertama Dr. Haji Subadi MAG. Yang kedua Dr. Anda Hajah Tuarini MPD. Yang ketiga Profesor Dr. Haji Sutrisno MAG. Kemudian Bapak Sunarman SAG MSI, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kadisoka. Baik, hadirin yang terhormat, saat ini akan dilakukan penandatanganan prasasti peresmian gedung baru SD Muhammadiyah Kadisoka. Ditandatangani dan diresmikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Baidowi MSI. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sekalian, saat ini ya Pak Profesor Baidowi sedang tanda tangan untuk prasasti. Semoga tentunya semangatnya terus terjaga, semangatnya terus ada sampai akhir zaman. Oke. Yang di rumah juga mohon tepuk tangannya. Alhamdulillah SD Muhammadiyah Kadisoka resmi menjadi gedung baru. Di acara peresmian gedung baru ini tentunya semoga gedungnya semakin bermanfaat. Dan tentunya kalau kita tarik ke belakang sejarahnya Kadisoka ya. Baik, SD Muhammadiyah Kadisoka ini berdiri tanggal 24 Muharram 1422 Hijriah atau 21 April 2001 Masehi ya Pak Wildan. Iya betul sekali. Tentunya berapa umurnya ya? Kalau segitu berarti sekarang umurnya? Iya, berarti mereka umurnya 20 tahun. 20 berapa dari 20 2001 berarti 19 tahun. 19 tahun ya, hampir 20 tahun. Betul sekali, luar biasa. Di usia yang remaja ya, remaja ke menuju dewasa tentunya semakin matang, semakin jadi. Baik ya. Oke. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Baidowi MSI serta Bapak Ibu yang mendampingi dan menjadi saksi langsung penandatanganan prasasti tersebut. Tentunya alhamdulillah di 2020 tepatnya hari Jumat 30 Oktober 2020 bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1442 Hijriah, gedung baru SD Muhammadiyah resmi diresmikan oleh Ketua Majelis Dikdesman Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tentunya sekali lagi saya ulang, semoga ini menjadi semangat baru, menjadi lebih ke depannya menjadi lebih baik. Tentunya bermanfaat Pak. Betul sekali. Sedikit informasi Prof. Jadi SD Muhammadiyah Kadisoka alhamdulillah sudah mengklaster satu sekolah yaitu SD Muhammadiyah Bayen. Dan insya Allah kedepannya semoga bisa lanjut di SD berikutnya. Jadi kalau di Kalasan ini ada berapa Muhammadiyah? SD Muhammadiyah 4 ya? Iya, Ada 4. SD Muhammadiyah Kadisoka, SD Muhammadiyah Bayen, SD Muhammadiyah Dudi, dan SD Muhammadiyah Sambi Sari. Insya Allah kedepannya bisa mengklaster semua. Tentunya
bersama-sama Muhammadiyah menjadi lebih baik, tentunya berjalan bersama-sama. Ya, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Begoyo MSI yang telah menyampaikan amanah dan juga penandatangan prasasti SD Muhammadiyah Kalisoka. Baik, untuk selanjutnya acara selanjutnya yaitu doa dipimpin oleh Haji Martono Fajar STB. Kepada Bapak Haji Martono Fajar STB dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala salihan tardahu wa tahilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna illa sahla. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allahumma ya Allah ya Maha Pengampun, ampuni atas dosa-dosa kami, ampuni atas kesalahan kami, ampuni atas perbuatan zalim kami ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah dan cintailah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah mencintai, mengasihiku di waktu kecil, bahkan hingga sekarang ya Allah. Allahumma ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni atas dosa-dosa kami, ampuni atas perbuatan zalim kami, ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Ampuni pula saudara-saudara kami, baik laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup apalagi yang telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ya Allah, kami pada saat ini berkumpul di tempat ini dalam rangka mengaturkan rasa syukur kepadamu ya Allah. Engkau telah memberikan kemudahan kepada kami, telah memberikan kelancaran kepada kami dalam kami keluarga besar SD Muhammadiyah Kadisoko membangun gedung baru SD ini. Ya Allah, jadikanlah gedung ini menjadi gedung yang bermanfaat bagi umatmu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbi, jadikanlah anak didik kami SD Muhammadiyah Kadisoko Engkau jadikan menjadi generasi yang soleh dan solehah, soleh akhlak, soleh ibadah, soleh akidahnya. Engkau jadikan cerdas pikirannya, tetapi juga cerdas dalam hatinya. Allahumma ya Allah ya Rabbi, berikanlah kemurahan, kemudahan dan kecukupan rezeki kepada para guru-guru kami SD Muhammadiyah Kadisoko. Berikan kecukupan kesehatan mereka ya Allah, berikan ketentraman hatinya ya Allah. Jadikanlah keluarga mereka menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak mereka ya Allah menjadi anak yang saleh dan solehah. Allahumma ya Allah ya Rabbi, terimalah amal kebaikan dari para pewakaf yang mewakafkan sebagian tanah untuk SD ini ya Allah. Jadikan yang mereka berikan menjadi amalan jariah mereka ya Allah. Terimalah dia dan tempatkanlah mereka di tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Dan juga berikan kemuliaan kepada keluarga dan seluruh ahli warisnya ya Allah. Jadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina
إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Haji Martono Fajar Suasana STP yang telah memimpin doa pada pagi hingga siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah tibalah kita di penghujung acara. Namun jangan pindah jalan dulu, karena habis ini masih ada satu prosesi lagi, yaitu prosesi untuk pemotongan pita. Nanti mohon kepada Bapak Profesor Dr. Haji Baidowi MSc nanti untuk bisa secara simbolis untuk memotong pita yang ada di jembatan nanti di sebelah ruangan ini. Bapak Ibu hadirin, acara demi acara telah kita lalui bersama. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tiada halangan suatu apapun, walaupun berjalan secara virtual. Jadi yang nonton virtual di channel Kadisoka TV, halo. Jadi alhamdulillah di sini hanya perwakilan saja. Jadi mohon maaf juga kepada masyarakat sekitar yang tidak bisa mengundang satu persatu. Di sini hanya perwakilan karena kita mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Jadi oleh karena itu, mari acara hari ini peresmian gedung baru SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami berdua selaku pembawa acara, banyak kurangnya banyak salahnya mohon maaf. Kita tutup dulu dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mohon untuk Profesor Baidowi untuk bisa berdiri menuju ke jembatan yang ada. Ya, di sana ada prosesi untuk pemotongan pita. Untuk Bapak Ibu, ya, tamu undangan juga barangkali yang menyaksikan secara langsung acara pemotongan pita, mohon untuk bisa mengikuti di belakangnya Profesor Baidowi. Baik, pemotongan pita secara langsung akan dipotong oleh Profesor Dr. Haji Baidowi di jembatan yang Pelangi, ya. Jembatan Pelangi yang Pelangi, betul sekali, karena berwarna-warni indah. Silakan dilihat di sana ya, di sana ada jembatan yang sangat bagus, di sana ada prosesi nanti pemotongan pita. ya. Untuk siswa-siswi SD Muhammadiyah Kadisoka yang belum bisa masuk belajar di sekolah, ini adalah jembatan yang baru anak-anak. Iya, betul sekali. Jembatan lihat berwarna-warni indah. Nah, di sana Profesor Baidowi, kemudian dari sampingnya Profesor Sutrisno, maaf, selaku ketua komite SD Muhammadiyah Kadisoka, juga di tengah ada kepala sekolah SD Muhammadiyah Kadisoka, Bapak Suparman. Berikut akan kita saksikan Iya, bersama satu. peresmian gedung baru SD Muhammadiyah Kadisoka atas gedung barunya. Terima kasih kami haturkan kepada Profesor Dr. Haji Baidowi yang telah meresmikan gedung baru SD Muhammadiyah Kadisoka. Ya baik, untuk hadirin dan pemirsa di rumah bisa kita saksikan gedung baru di layar YouTube Anda. Ya. Oke, jadi yang masih setia di channel Kadisoka TV, jadi alhamdulillah sudah selesai acara hari ini. Dari awal tadi, dari penetapan prasasti, kemudian juga pada akhir prosesi, yaitu prosesi pemotongan kita sudah selesai. Oleh karena itu, dengan demikian kita cukup sekian ya, kita cukup mau berdiri. Jadi ada Pak Pemirsa sekalian, tentunya anak-anak yang di rumah kelas 1 sampai kelas 6 SD Muhammadiyah Kadisoka, dimanapun Anda berada, dimanapun kamu berada,
tetap stay sehat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Walaupun secara daring ya tidak bisa tatap muka, insya Allah sekolah setia tidak pindah menunggu kalian sekolah ya. Sekolahnya tidak pindah. Nanti kalian akan Cuma belajarnya aja di rumah. betul, nanti kalian akan kaget sampai sekolah. Buku jadi baru. Nantikan kejutannya. Nanti kalau sudah masuk ya. Baik, sebelum menutup acara, kami ucapkan terima kasih untuk hadirin Pak Profesor Baidoi beserta Bapak Ibu yang hadir, dan kami ucapkan hati-hati di jalan. Sampai jumpa di lain kesempatan mungkin ya Pak ya. Untuk meresmikan gedung selanjutnya mungkin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Gedung-gedung yang lain sudah menunggu. Ya, betul Pak. Baik, cukup sekian ya. Bu Ayu ya. Dari Pak Wildan dan Bu Ayu banyak kurangnya dalam membawakan acara ini bersama dengan channel Kadisoka TV ya, channel baru Kadisoka TV tentunya. Semoga semakin dia silakan di subscribe, Like, subscribe, Bu apa siap ya subscribe, nah ini subscribe, iya, baik subscribe di channel Kadisoka TV, ya, oke, jadi cukup sekian ya, kita berdiri, nah itu diri, semoga selamat, sentosa, bahagia, ya baik, dan kita ucapkan sekali lagi selamat Pak. Kita mungkin bersama-sama mengucapkan selamat untuk SD Muhammadiyah Kadisoka. Ya. Oke. Selamat. Ayo, 1, 2, 3. Selamat untuk SD Muhammadiyah Kadisoka atas peresmian gedung barunya. Ya, tanda tangannya mana? Itu tadi Pak. Amplop nanti. Oke baik Pak. Mari kita akhiri pertemuan atau peresmian gedung SD Muhammadiyah Kadisoka kali ini. Iya. Mari kita akhiri dengan salam, membaca salam bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.